Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas PowerPoint tentang rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Difra Bayhaqi dengan NIM 230511044, dan ada rekan saya. Selanjutnya saya Muhammad Daniel dengan NIM 2305111049. Selanjutnya yaitu ada Dio Prasetyo dengan NIM 230511058. Oke. Materi yang akan kami paparkan di sini yaitu ada beberapa. Yang pertama mengenai tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Yang kedua jenis produk dan aplikasi. Yang ketiga yaitu RPE, etika rekayasa perangkat lunak. Yang keempat yaitu proses pengembangan. Yang kelima model RPL. Yang keenam metodologi. Yang ketujuh rekayasa kebutuhan. Yang kedelapan desain dan arsitektur. Yang kesembilan tahapan pengujian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja yang pertama, konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak yaitu merupakan penerapan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan terukur dalam proses pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak tidak hanya mencakup proses pembuatan program, tetapi juga melibatkan pengelolaan dokumentasi, data, serta prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dengan kualitas tinggi. Menurut IEE, perangkat lunak adalah kumpulan program komputer, prosedur, aturan, dokumentasi, dan data yang terkait dengan pengoperasian sistem komputer. Rekayasa perangkat lunak diperlukan karena pengembangan perangkat lunak skala besar memerlukan kolaborasi tim dan teknik rekayasa agar sistem yang kompleks dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Untuk jenis-jenis produknya dan aplikasi yaitu yang pertama ada produk generik, yaitu dibuat untuk pasar umum dengan fitur standar. Contohnya Microsoft Office, Adobe Acrobat, dan aplikasi produktivitas umum lainnya. Yang kedua, yaitu produk khusus atau pesanan yang dikembangkan berdasarkan permintaan spesifik pengguna tertentu. Contohnya seperti sistem informasi akademik kampus, sistem pengelolaan rumah sakit, atau aplikasi bisnis custom lainnya. Yang ketiga yaitu jenis aplikasi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada aplikasi mandiri, standalone, terus yang kedua aplikasi berbasis transaksi, yang ketiga sistem tertanam, dan yang terakhir yaitu sistem pemrosesan batch. Oke. Etika selanjutnya yaitu ada etika rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, jujur dan keadilan, bertindak dengan integritas dalam pengembangan. Yang kedua, kompetensi, itu menangani tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, kepentingan publik, yaitu mengutamakan kebaikan bersama di atas keuntungan pribadi. Yang keempat, yaitu kerahasiaan, atau melindungi informasi rahasia pengguna dan klien. Selanjutnya yaitu proses pengembangan. Yang pertama, spesifikasi, yaitu menentukan fungsi dan batasan perangkat lunak. Yang kedua ada evolusi, yaitu menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Yang ketiga, perancangan dan implementasi, yaitu desain dan pengkodean berdasarkan spesifikasi.
Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu validasi. Memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan. Untuk model rekayasa perangkat lunak, yaitu ada beberapa. Yang pertama, ada waterfall. Aktivitas berurutan dengan tahapan jelas. Yang pertama cocok untuk spesifikasi yang stabil dan sulit mengakomodasi perubahan. Yang kedua, incremental development atau pengembangan bertahap dalam versi kecil. Seperti umpan balik pengguna lebih awal, ideal untuk kebutuhan yang berubah. Terus yang ketiga ada reuse oriented engineer, yaitu memanfaatkan komponen yang sudah ada. Yang pertama yaitu menghemat biaya dan waktu, dan yang kedua yaitu dapat mengonformikan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama yaitu extreme programming atau XP. Metode yakni metode yang menekankan kecepatan dengan rilis sistem yang sering. Pertama, pair programming, test freeze development, cross refactoring berkelanjutan, dan user stories. Yang kedua ada agile development, yaitu pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas dan respon cepat. Contohnya kode lebih penting daripada dokumentasi, terus literasi cepat, kolaborasi dengan pelanggan, dan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya ada rekayasa kebutuhan, yaitu yang pertama ada pemunculan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan melalui wawancara, skenario, dan observasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, yaitu mengelompokkan, memprioritaskan, dan menyelesaikan konflik antar kebutuhan. Selanjutnya, validasi kebutuhan, yaitu memastikan kebutuhan konsisten, lengkap, realistis, dan dapat diverifikasi. Dan yang terakhir ada manajemen perubahan kebutuhan, yaitu mengelola perubahan selama siklus hidup sistem secara sistematis. Next. Oke, selanjutnya di sini ada desain arsitektur. Arsitektur perangkat lunak ingin mendefinisikan struktur fundamental sistem, komponennya, dan hubungan antar elemen. Pemilihan arsitektur yang tepat krusial untuk menjamin kualitas dan ketahanan sistem. Desain arsitektur menentukan struktur sistem perangkat lunak melalui pemilihan gaya, strategi distribusi, pendekatan kontrol, dan modularisasi. Arsitektur yang efektif harus mempertimbangkan performa, keamanan, dan kemudahan pemilihan sistem. Selanjutnya, model 4+1 architectural view menyediakan perspektif sistem melalui logical view, struktur abstrak, proses view, interaksi proses, development view, struktur pengembangan, physical view, distribusi hardware and software, dan use case view, skenario verifikasi. Arsitektur umumnya direpresentasikan dengan diagram blok yang menunjukkan entitas dan relasi komponen. Next. Untuk tahapan pengujiannya yaitu ada yang pertama yaitu pengujian tahap pengembangan, yaitu dilakukan selama coding untuk deteksi bug, ini melalui unit testing dan integration testing oleh pengembang. Selanjutnya pengujian tahap rilis, yaitu dilaksanakan oleh tim penguji independen menyangkut pengujian kebutuhan, performa, dan stress testing sebelum produk dirilis. Dan yang terakhir, yaitu pengujian tahap pengguna, yaitu melibatkan pengguna akhir melalui pengujian alfa, beta, dan penerimaan berdasarkan kriteria yang disepakati. Dan yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kelompok ini yaitu rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan sistematis untuk pengembangan software berkualitas
yang membandingkan pemahaman kebutuhan pengguna, metodologi yang tepat, dan adaptasi teknologi. Terima Baik, kasih. mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don gak bang? Don. Langsung upload. Sik. Potong gak aku bang Dev? Tadi. Yo, orang ngirim ke bang Dev